Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Dwi Novianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tahapan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan bangunan konstruksi. Yang pertama itu ada latar belakang. Pemeliharaan dan pengawasan sangat penting untuk memastikan umur bangunan tercapai. Yang kedua, menghindari kerusakan dini dan risiko kecelakaan. Yang ketiga, merupakan bagian dari manajemen siklus hidup bangunan. Lalu ada tujuan pemeliharaan dan pengawasan. Yang pertama, menjaga kinerja bangunan tetap optimal. Yang kedua, memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna. Yang ketiga, memperpanjang umur layanan bangunan. Dan yang terakhir, menghemat biaya perbaikan besar. Lalu ada tahapan kegiatan pemeliharaan. Yang pertama, inspeksi rutin atau monitoring, itu pengecekan struktur, mekanikal, elektrikal, atap, dan lain-lain. Frekuensinya mingguan, bulanan, atau tahunan. Lalu yang kedua itu ada penilaian kondisi atau asesmen. Yang pertama itu menentukan tingkat kerusakan atau penurunan fungsi. Terus untuk gunakan form atau lembar evaluasi teknis. Lalu yang ketiga itu ada perencanaan tindakan atau planning. Jadwal pemeliharaan berkala atau darurat, dan estimasi biaya, tenaga, dan material. Yang keempat, pelaksanaan perbaikan atau pemeliharaan atau action. Pembersihan, pengecatan, pengelasan, penggantian komponen dilakukan oleh teknisi atau kontraktor perawatan. Lalu yang kelima itu ada evaluasi dan dokumentasi. Catat hasil pekerjaan, kerusakan yang berulang, dan menjadi acuan pemeliharaan masa depan. Lalu ada jenis pemeliharaan. Yang pertama itu preventif maintenance, pemeliharaan berkala untuk mencegah kerusakan. Yang kedua, corrective maintenance, itu perbaikan setelah kerusakan terjadi. Lalu yang ketiga itu predictive maintenance, itu berdasarkan kondisi aktual dan teknologi monitoring atau sensor. Lalu ada pengawasan bangunan. Yang pertama pengawasan teknik. Cek kondisi fisik struktur, sambungan, lantai, dan dinding. Pengawasan fungsionalnya, pastikan sistem listrik, AC, air, lift, dan lain-lain berjalan baik. Lalu pengawasan K3, pastikan keamanan penghuni dan pekerja saat pemeliharaan. Lalu ada kendala di lapangan. Yang pertama itu kurangnya dokumentasi awal bangunan. Yang kedua minimnya dana pemeliharaan. Yang ketiga terbatasnya tenaga ahli pemeliharaan. Dan yang terakhir pengabaian kerusakan kecil yang bisa berkembang. Lalu ada solusi dan rekomendasi. Yang pertama itu gunakan sistem manajemen pemeliharaan berbasis digital. Yang kedua, alokasikan anggaran rutin dalam APBN, APBD, ataupun proyek swasta. Yang ketiga, tingkatkan pelatihan teknisi bangunan. Lalu yang keempat, buat jadwal dan prosedur pemeliharaan standar. Yang terakhir ini kesimpulan dari presentasi ini, pemeliharaan dan pengawasan adalah investasi jangka panjang. Harus dilakukan secara sistematis, terjadwal, dan harus terdokumentasi. Lalu yang terakhir itu kesimpulannya menjadi faktor kunci dalam berkelanjutan bangunan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.